Itu bahasa dari mana, Buya? Ya, dari sono. Lalu apa sikap kita, Buya? Ketika sabar kita sandingkan dengan syukur, apa yang terjadi, Buya? Sabar dan syukur itu berat. Namun Nabi mengatakan separuh iman itu ada pada sabar, separuh iman ada pada syukur. Dan hadis ini sahih. Oh, separuh-separuh? Jadi dua sayap. Jadi kalau tidak ada dua sayap ini, orang tidak akan naik level, terbang ke level berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Beliaulah yang menciptakan ruang dan waktu tapi tidak pernah berjarak. Beliaulah yang menyebabkan kita bisa berjumpa di podcast ya. Ada yang dari Instagram, live Instagram, ada yang dari Facebook dan lain-lain. Tapi ini harus kita ikuti prosesnya. Insya Allah teman-teman semua yang menyaksikan di podcast ini, kelak nanti kita berada di surga di pangkuannya Allah. Surga terbaik, di mana surga tidak lagi penting ketika kita berada di pangkuannya Allah. Tapi sebaliknya, jauh dari Allah neraka manapun kala panasnya. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga teman-teman yang hadir di sini ya, tepuk tangan yang ikhlas. Di sebelah saya ada guru saya, sahabat saya, pengisi ruang di kamar saya di kala saya tidak bisa kemana-mana. Banyak sekali materi-materi dia dimasukkan ke dalam YouTube bersama istri saya menyimaknya dan tiba-tiba karena Allah. Dan karena Allah tiba-tiba beliau bisa ada di sini. Alhamdulillah. Buya Razi, luar biasa. Tepuk tangan lagi yang keras semuanya. Doa yang mengiringi Buya ya, mudah-mudahan juga beserta keluarga sehat walafiat. Dan ini Buya adalah kerja bareng antara Cafe Rumi Jakarta dan komunitas kreativitas Kandang Jurang Doang. Kita sekarang ini berada di lapangan futsalnya. Kandang Jurang pertama yang dibeli, terus dilakukan aktivitas buat anak-anak. Dan semuanya free. Alhamdulillah. Buya sehat, Buya? Baik, sangat-sangat sehat. Masya Allah. Alumni COVID. Alumni COVID ya. Wah, tema kita tema besar sekali nih ya. Tidak ada orang yang tidak membicarakan ini. Dan kita membicarakan dengan orang yang pernah terkena COVID. Jadi ini apa ya? Kebenarannya ini udah ya tinggal berapa persen lagi yang menunjukkan kesempurnaan ya. Buya. Ya. COVID-19 kita memasuki masa-masa pandemi yang luar biasa. Katanya corona, kopro dan nun, mahkota. Apakah pandemi ini membuat kita semua, khususnya orang Islam, disuruh oleh Allah untuk naik kelas dengan ujian yang besar ini? Atau kita mulai membahasnya dengan apa sih yang namanya COVID, virus ini? Seolah-olah nih Buya, saya menangkap ya. Semua orang melihatnya, paduannya, di badan organisasi-organisasi sampai kedokteran. Oke, tidak ada salah. Tapi kenapa Al-Quran sepertinya lolos dari kejadian ini? Padahal saya yakin enggak. Nah, keterangan-keterangan dari para ulama, para ustadz, kiai sekalipun kurang mengimbangi, Buya. Monggo, Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang karena Allah, tidak banyak sebenarnya yang perlu dijelaskan. Karena dari dulu dunia itu memang khair syar. Dalam Al-Quran itu kami menguji kamu, bahasa Arabnya nablukum. Nablukum. Bala, kami memberi bala. Bala itu dalam bahasa Arab itu lebih indah dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia bala terkesan negatif. Negatif. Tapi dalam bahasa Arab bala itu artinya ujian. Ujian. Testing. Yes. Aku tes kamu. Tes. Kami tes kamu. Dengan apa? Khair, syar. Baik, buruk. Sayyi'ah, hasanah. Sama, buruk, baik. Cuma diputar-putar. Dulu sebelum pandemi kita diuji dengan kesehatan. Nggak ingat Allah, ya sekarang diuji dengan tidak sehat. Tidak sehat. Dulu merasa kemana-mana aman. Sekarang diuji dengan merasa tidak nyaman. Itu ujian saja. Ujian. Jika kita memandang bahwa ini sebagai cubitan kekasih, kita nggak akan marah, nggak akan pernah mengutuk. Yes. Asik bahasanya itu. Cubitan kekasih. Iya. Dan kita tidak akan marah kalau yang nyubit adalah kekasih. Kasih, nggak balas. Nice. Malah balasnya mencium kembali. Masya Allah. Lalu
analog kedua. Analogi kedua. Kalau saya sekolah, Bang Dik dulu kan sekolah kan, Yes. nggak langsung tiba-tiba gede begini kan. Ya. Ketika sekolah, nama kita nggak ada di daftar orang yang ujian. Mau nggak? Gak mau lah. Berarti aku nggak ada pernah naik tingkatan. Bola pol jarang masuk kelas kan. Iya. Ketika saya tidak masuk ke dalam daftar orang yang diuji oleh Allah, saya bersedih. Bersedih. Maka saya wajib menerima tantangan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib menerima Wajib tantangan. menerima. Harus dites. Luar biasa Harus analogi diuji. kedua ini. Iya. Teman-teman, kita ini disuruh bersabar setiap ada musibah. Ya. Bagus itu, tapi kalau menunggalkan kesabaran, sama saja kita mengetuhankan sabar. Padahal yang tunggal itu adalah Allah. Nah, sabar itu harus disertai dengan rasa syukur. Syukur itu, tadi Buya bilang, rasakanlah penderitaan ini seperti cubitan sang kekasih. Itu bahasa dari mana, Buya? Ya, dari sono. Lalu apa sikap kita, Buya? Ketika sabar, kita sandingkan dengan syukur, apa yang terjadi, Buya? Sabar dan syukur itu berat. Namun Nabi mengatakan separuh iman itu ada pada sabar, separuh iman ada pada syukur. Dan hadis ini sahih. Oh, separuh-separuh. Jadi dua sayap. Jadi kalau tidak ada dua sayap ini, orang tidak akan naik level, terbang ke level berikut. Tapi yang membuat seseorang lolos dalam sabar, lolos dalam syukur bukan sabarnya. Karena sabar itu pada diri kita ada batas, tapi pada Allah tidak ada batas. Ya, as-sabur. Ya, syukur itu juga sama. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang melicinkan ini semua, meloloskan ini semua. Apa Ini yang itu, disebut Buya? dengan ketulusan, ikhlas. Wow, ikhlasnya bagaimana, Buya? Ikhlas itu di bawahnya ada ridho. Ridho itu adalah buah dari cinta. Udah cinta belum sama pasangan? Cinta. Lalu diuji oleh pasangan, mau nggak? Diuji dengan harus mencarikan nafkah, harus memperhatikan dia. Allah itu nguji kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau jatuh cinta kepada seseorang, maka Allah akan menguji. Benar nggak orang ini cinta kepada Allah? Iya. Saya menganggap virus apapun itu bagian dari ujian cintanya. Ujian cinta. Kadang diuji dengan virus, kadang diuji dengan sehat. Dua-duanya ujian darinya. Buya, ada orang punya masalah. Saya bilang, mendekatlah kau kepada Allah. Bukan gua nggak mau dik doang, tapi mendekat dengan Allah sering diuji. Itu gimana, Buya? Itu diksi yang kurang lengkap. Jadi orang mengira ujian itu cuma ketika dekat kepada Allah. Ada ujian yang tidak dekat kepada Allah juga ada. Tapi ujiannya bukan ujian cinta. Apa ujian? Tapi disebut istidraj. Oh, Bertambah nikmat, tapi jadi suruh menjauh. bertambah jauh dari Allah. Itu ujian juga. Iya. Batinnya pasti selalu berbicara, ini benar atau tidak, ini benar atau tidak. Jalan saya sudah benar atau belum. Suara batin ini yang dia tidak dengarkan. Setiap kita punya batin. Dan batin kita selalu berbicara seperti itu. Ini yang membuat orang yang mencari. Dan dia tidak mau mendengarkan itu.